Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Agung. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai persamaan kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah persamaan dengan bentuk Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, dimana nantinya nilai Y itu 0. Jadi 0 sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, bisa juga dirubah menjadi bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nanti kita akan mencari nilai X yang memenuhi persamaan ini, atau kita akan menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, ada dua cara yang akan Bapak ajarkan. Yang pertama ialah pemfaktoran, dan yang kedua adalah menggunakan rumus kuadratik yang akan dibahas pada video selanjutnya. Oke, langsung saja ke pembahasan. Nah, untuk mengerjakan menggunakan pemfaktoran kita perlu menggunakan tabel. Nah, di sini Bapak berikan contoh. Bentuknya X kuadrat ditambah X dikurang 6 sama dengan 0. Nah, di sini langkah pertama yang harus anak-anak perhatikan ialah nilai C. Nah, nilai C-nya itu berapa? 6. Nah, dari nilai C ini kita buat tabel. Kita buat tabel dulu. Oke, nilai C sama dengan 6. Nah, faktor dari 6 itu berapa? Nah, 6 itu kan sama aja 1 dikali 6, atau 6 itu sama aja 2 dikali 3 kan. Nah, jadi faktor 6 itu adalah 1, 2, 3, dan 6. Jadi faktor 6 ada 4. 1, 2, 3, dan 6. Oke. Nah, setelah itu kita kan punya 4 faktor. Kita tulis ke 4 faktor tersebut. Tambah 1 lagi. Ya, jadi oke, sini misalkan P, di sini Q, P tambah Q, P kali Q. Oke, tadi kan kita punya faktornya 1, 2, 3, 6 ya. Dan negatif bentuk. Kita tambahkan bentuk negatifnya, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 6 ya. Oke. Setelah itu kita lihat bilangan yang hasil kalinya itu negatif 6, dan jika dijumlahkan itu hasilnya 1. Nah, kita lihat lagi, perhatikan ya. Jika dikalikan itu hasilnya negatif 6, jika dijumlahkan hasilnya positif 1. Nah, jika dikalikan hasilnya negatif 6, nah, jika dijumlahkan hasilnya 1. Oke, kita tuliskan P-nya yang dapat dari pemfaktoran tadi 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 6. Selanjutnya ditambah bentuk negatifnya, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 6. Nah, selanjutnya perhatikan tadi nilai 6 ini itu ada negatif 6 ini itu adalah hasil perkalian dari kedua akar. Nah, negatif 6 semua kita tulis. Nah, selanjutnya kita cari negatif 6 itu 1 dikali berapa? Nah, negatif 6 itu 1 dikali negatif 6 kan?
ya. Selanjutnya negatif 6 itu 2 dikali berapa? 2 dikali negatif 3. Selanjutnya negatif 6 itu 3 kali berapa? 3 kali negatif 2. Negatif 6 kali negatif 1. Dan selanjutnya negatif 1 kali 6. Negatif 2 kali 3. Negatif 3 kali 2. Negatif 6 kali 1. Atau bisa kalian tulis terbalik ya urutannya. Nah sekalian, karena ini merupakan angka yang bisa dibilang lumayan unik, jadi hanya perlu dibalik dan akan menghasilkan perkaliannya negatif 6. Oke, nah itu belum selesai tugasnya sampai situ. Tugas selanjutnya ialah menjumlahkan nilai P dan nilai Q. Nilai P dan nilai Q. Sekarang 1 ditambah negatif 6, punya 1 harus bayar 6, berarti negatif 5. Oke, 2 bayar 3, berarti negatif 1. 3 dibayar 2, berarti tinggal 1. Punya 6 dikasih pinjam 1, berarti 5. 1 ditambah 6 5. Negatif 2 tambah 3 1. Negatif 3 tambah 2 negatif 1. Negatif 6 tambah 1 negatif 5. Nah kita lihat mana yang hasilnya positif 1. Yang hasilnya positif 1 yang ini kan. Nah yang ini ya, ada 2 ya, berarti hasilnya 3 dan negatif 2 nih. Berarti dari bentuk ini bisa kita rubah jadi X dikurang P dikali X dikurang Q sama dengan 0. Berarti P nya berapa ini? Negatif 2, berarti X ditambah negatif 2. Oke, maksud Bapak ini ditambah ya, bukan dikurang ya. X tambah P dikali X tambah Q sama dengan 0. Berarti X tambah negatif 2 dikali X ditambah 3 sama dengan 0. Berarti hasilnya X dikurang 2 X tambah 3 sama dengan 0. Nah dari sini diperoleh nilai X dikurang 2 sama dengan 0, atau X dikurang tambah 3 sama dengan 0. Maka hasilnya X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 3. Berarti akar-akarnya yaitu 2 dan negatif 3. Oke, bisa ya. Nah sekarang Bapak contohkan soal lain. Bagaimana kalau soalnya X kuadrat dikurang 5 sama dengan 0. Nah ini kan bentuknya tidak seperti ini ya, maka harus kita anggap atau kita rubah bentuknya menjadi bentuk seperti ini. Berarti X kuadrat dikurang 0 kali X. Nah 0 kali X kan hasilnya 0. Nah, sama aja seperti tidak ada kan. Nah dikurang 5 sama dengan 0. Oke, berarti kita harus mencari faktor dari 5. Faktor dari 5. Nah, 5 itu hanya 1 dikali 5. Oke, berarti di sini dibuat sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak. P kali P tambah Q atau P kali Q. Oke, di sini tadi 1, 5, negatif 1, negatif 5 kan. Nah, tinggal dibalik saja. Negatif 5, negatif 1, 5, 1. Oke.
Sebenarnya tidak perlu mencari 4 juga boleh, hanya perlu 2 kotak ini, 3 kotak ini saja juga tidak apa-apa. Sama seperti ini tidak perlu 8, perlu 4 saja sebenarnya sudah cukup loh nak. Oke, jadi boleh pakai 4, boleh pakai 8, ini juga 2 boleh, 4 juga boleh. Oke, 2 baik, 4 lebih baik. Oke, selanjutnya, nah tadi kan hasil kalinya berapa? Negatif 5, negatif 5, negatif 5, negatif 5, negatif 5. Nah sekarang jumlahkan 1 tambah negatif 5, negatif 4, 5 tambah 1, 4, min 1 tambah 5, 4, min 5 tambah 1, 4. Oh, tidak ada yang memenuhi ya. Oke, nah kalau tidak ada yang memenuhi seperti ini, kita menggunakan cara lain, yaitu bentuk ini kan seharusnya x kuadrat dikurang a kuadrat. Nah ini bisa kalian ubah menjadi x dikurang a, x ditambah a sama dengan 0. Oke, nah berarti hasilnya kalau dia x kuadrat min 5 sama dengan 0, berarti ini a kuadrat, kalau a berarti akar a kuadrat, berarti kalau ini x dikurang akar 5 dikali x tambah akar 5 sama dengan 0. Dari mana akar 5 ini? Akar 5 itu didapat dari akar 5, ya kan? Nah, tadi kan A ini dapatnya dari mana? Itu akar A kuadrat. Sama. Ini sama, ini sama. Oke, jadi dapat hasilnya X sama dengan 5 atau X sama dengan negatif akar 5. Bagaimana kalau ketemu lagi soal dia berbentuk x kuadrat dikurang atau ditambah 2x sama dengan 0. Nah, kalau bentuknya seperti ini, berarti kita misalkan lagi tadi x kuadrat ditambah 2x ditambah 0 sama dengan 0. Nah, yang c-nya mana? Ini c-nya 0 nilainya. Berarti kalau dibuat tabel 0 itu faktornya berapa? 0 kan? Nah, perlu tidak dibuat tabel seperti ini? Oke, P tambah Q, P kali Q. Nah, P sama Q-nya berapa? Oke, karena P kita tidak tahu faktor dari 0 ini kan banyak ya. Semua bilangan itu merupakan faktor dari 0. Berarti kita tulis saja faktor dari 0 itu banyak. Berarti P kali Q-nya 0, 0, 0, 0. Nah, sekarang coba kita jumlahkan yang hasilnya 2. Nah, kemungkinan nilai yang hasilnya jumlahkan 2 kemudian dikali 0 itu berapa? Berarti kemungkinan kan hanya satu ya. P-nya 2, Q-nya 0, atau P-nya 0, Q-nya 2, ya kan? Kita jumlahkan hasilnya 2. Nah, kalau ini negatif 2, ini 0, jumlahkan negatif 2, atau 0 negatif 2 jumlahkan negatif 2. Berarti yang memenuhi ini ya. Berarti dari bentuk ini kita rubah menjadi X tambah 0 kali X tambah 2 sama dengan A. Berarti X tambah 0 sama dengan 0, atau X tambah 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0 atau X sama dengan negatif 2. Ini penyelesaiannya. Nah, jika cara ini dianggap sulit, maka Bapak akan berikan cara lebih mudah,
yang tadi X pangkat 2 tambah 2X sama dengan 0. Kita keluarkan saja nilai X tambah 2 kan sama dengan 0. Nah ini kalau kita kalikan X kali X kuadrat, X kali 2 2X, sama kan bentuknya. Nah jika sudah bentuk seperti ini berarti X sama dengan 0, atau yang dalam ini sama dengan 0, atau yang selanjutnya ini X tambah 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 0 atau X sama dengan negatif 2. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Untuk pertemuan ini Bapak cukupkan, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.